Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Iwan asal Jawa Tengah, karena ditipu agen TKI dan dikira gelandangan di Rusia ditolong oleh seorang nenek yang baik hati dan memberikannya tempat tinggal dan pekerjaan. Nasib mujur dialami pria ini. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Wan, kamu yakin mau berangkat? Tanya ibunya dengan suara serak menahan tangis. Di tangan tuanya, ada kantong plastik berisi bekal nasi dan telur goreng yang baru saja dibungkus. Iwan menatap wajah ibunya yang mulai keriput. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Ini satu-satunya cara biar kita bisa keluar dari kemiskinan. Iwan gak tega lihat ibu terus jualan getuk keliling sambil nahan sakit pinggang. Ibu menunduk, menyeka air matanya dengan ujung kerudung lusuh. Ibu gak pernah keberatan kerja keras, Nak. Tapi ibu takut kamu nanti disakiti orang di negeri jauh. Ibu gak kenal itu Rusia, apalagi bahasanya. Kamu juga gak bisa bahasa sana. Iwan menggenggam tangan ibunya. Iwan sudah tanya ke agennya. Katanya kerjaan sudah disiapkan, tinggal masuk pabrik. Gajinya besar, Bu. Uangnya bisa buat bangun rumah, nyekolahin adik, dan berobat buat ibu. Hening sesaat. Angin pagi mengibaskan daun jendela rumah kayu mereka di desa kecil di Jawa Tengah. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Iwan menjadi tulang punggung keluarga. Ia hanya lulusan SMA, dan pekerjaan di desa tak cukup untuk hidup layak. Agen bernama Pak Imron yang datang ke desanya menawarkan kerja di luar negeri, tampak sangat meyakinkan. Ia membawa berkas-berkas legal, menunjukkan foto-foto buruh Indonesia yang sudah bekerja di Rusia dan sukses. Iwan tergiur. Kamu sudah bayar berapa ke agen itu? Tanya ibunya tiba-tiba. Iwan menarik napas panjang. 20 juta. Hasil pinjaman dari koperasi. Tapi Pak Imron bilang nanti gaji bulan pertama langsung bisa nutup utang. Ibunya langsung terdiam. Ia tahu uang itu bukan sedikit. Tapi ia juga tahu bahwa Iwan sudah kepepet. Mau bekerja di kota, tak punya kenalan. Mau buka usaha, tak punya modal. Hari itu, mereka berdua naik bus ke bandara. Di sana, Iwan bertemu belasan orang lain yang juga ikut rombongan ke luar negeri. Semuanya tanpa percaya diri, meski sebagian besar juga sama-sama belum pernah ke luar negeri. Sudah pegang paspor, visa, dan tiket? Tanya petugas agen saat mendata mereka satu persatu. Iwan menunjukkan dokumen itu. Ia tak tahu bahwa beberapa di antaranya ternyata palsu. Ia hanya percaya pada ucapan manis Pak Imron, yang bilang semua sudah diurus. Pesawat lepas landas menuju Moskow. Iwan duduk di dekat jendela, menatap langit malam sambil membayangkan masa depan cerah. Dalam bayangannya, ia bekerja di pabrik besar, makan cukup, tidur di tempat layak, dan bisa kirim uang ke ibu setiap bulan. Sesampainya di Moskow, semua berubah. Ketika mereka keluar dari bandara, tidak ada satupun orang yang menjemput. Nama perusahaan yang tertera di berkas ternyata tidak bisa ditemukan di peta maupun internet. Telepon Pak Imron tidak aktif. Beberapa temannya mulai panik. Kita diapain ini? Teriak salah satu dari mereka, seorang pria dari Cirebon. Ini kayaknya penipuan. Seru yang lain. Iwan mulai merasa perutnya mual, bukan karena lapar, tapi karena ketakutan. Ia tak tahu harus kemana. Udara dingin menusuk tulangnya. Ia hanya membawa jaket tipis yang dibelikan ibunya sebelum berangkat. Beberapa orang mencoba menelepon keluarga di Indonesia, tapi pulsa tak cukup. Sisanya berusaha mencari tempat berlindung. Iwan berkeliling bandara, mencoba bertanya pada petugas, tapi tak satu pun mengerti bahasa Indonesia atau Inggris terbatasnya. Hari mulai gelap. Iwan duduk di pojok stasiun metro, bersandar pada koper lusuhnya. Ia belum makan sejak pagi. Rasa lapar makin menyiksa. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri sambil menahan tangis. Ia ingat wajah ibunya yang mengantar sambil meneteskan air mata. Bu, Iwan salah. Maaf. Ia tak menyangka bahwa impiannya berubah menjadi mimpi buruk begitu cepat. Ia tak tahu di mana ia berada, tak tahu siapa yang bisa ia percaya, dan tak tahu harus bagaimana untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Iwan mencoba berjalan keluar dari bandara, berharap bisa menemukan tempat untuk mencari bantuan.
Namun, wajah dan penampilannya yang compang-camping membuat orang-orang menjauh. Bahkan, ada yang menutup hidung saat lewat di dekatnya. Ketika ia mencoba bertanya, orang-orang hanya menggeleng atau mempercepat langkah. "Excuse me, helpless," katanya berulang-ulang, tapi tak ada jawaban. Di sebuah taman kota, Iwan duduk lemas. Di depannya, ada setengah roti basi yang ia temukan di tempat sampah. Ia memakannya perlahan. Ia tak peduli lagi rasa atau bau. Yang penting perutnya tidak kosong. Sore hari, seorang petugas keamanan mendatanginya. "Kamu tidak bisa tidur di sini. Pergi sana." Dalam bahasa Rusia bentaknya. Iwan berdiri tergagap. Ia tak mengerti ucapan pria itu, tapi dari intonasinya jelas ia diusir. Ia mengangkat tangan, mengangguk-angguk sambil berjalan pergi. Hari-hari berikutnya, Iwan hidup seperti gelandangan. Tidur di bangku taman, mencari makanan sisa di tong sampah, dan menahan dingin dengan pakaian seadanya. Koper miliknya mulai rusak. Ia hanya menyimpan dokumen penting dalam kantong plastik di dalam baju. Suatu malam, salju turun untuk pertama kalinya sejak ia tiba. Ia menggigil parah. Tubuhnya hampir tak bisa digerakkan. Ia berpikir mungkin hidupnya akan berakhir di negeri asing ini. Namun, takdir masih memberinya secercah harapan. Di saat ia nyaris pingsan karena kedinginan dan lapar, seorang wanita tua berhenti di depannya. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi lembut. "Apakah kamu baik-baik saja?" dalam bahasa Rusia tanyanya. Iwan tak mengerti. Tapi wanita itu membungkuk, mengulurkan tangan, dan memberi selimut hangat dari tasnya. Iwan hanya bisa menangis. Hari itu suhu turun drastis. Iwan hanya mengenakan jaket tipis yang bahkan sudah mulai robek di bagian lengannya. Tangannya merah membeku, bibirnya pecah-pecah. Ia berdiri di sudut taman kota Moskow, tempat ia biasa tidur sejak pertama kali ditelantarkan. Perutnya perih. Sudah 2 hari ia hanya makan roti sisa dan minum air keran. Ia bahkan sempat memungut sepotong apel busuk yang dibuang di pinggir jalan. "Apa beginikah rasanya mati pelan-pelan?" gumamnya lirih, menatap langit kelabu yang menggantung rendah. Salju tipis mulai turun, membuat tubuhnya semakin gemetar. Setiap kali ada orang lewat, Iwan mencoba menyapa. "Hello, please help." Tapi hampir semua orang menghindar. Ada yang menoleh, tapi langsung memalingkan wajah. Ada yang berjalan cepat sambil pura-pura tidak mendengar. Seorang anak kecil bahkan menarik tangan ibunya menjauh karena takut. Suatu ketika, seorang pria muda berjas lewat di dekatnya. Iwan memberanikan diri. "Sir, please, I need help. I'm lost," katanya dengan suara parau. Pria itu berhenti sejenak, menatap Iwan dari ujung kaki sampai kepala. "Go away," katanya dingin. "You're a beggar, aren't you?" Iwan hanya menunduk. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa ia ditipu, bahwa ia bukan gelandangan, bahwa ia hanya ingin bertahan hidup. Ia berjalan perlahan ke arah stasiun metro, berharap bisa tidur sebentar di sana. Namun, baru saja ia duduk, seorang petugas mendatanginya. "Kamu tidak bisa duduk di sini. Pergi saja," bentak petugas sambil menunjuk keluar dalam bahasa Rusia. "Aku cuma mau duduk sebentar, please," ucap Iwan pelan. Petugas itu menarik tangan Iwan dan mendorongnya keluar stasiun. Tidak ada kompromi. Tidak ada belas kasihan. Iwan terduduk di tangga depan stasiun. Matanya mulai panas. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan tangis. Tapi tak bisa. Air mata itu jatuh juga. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. "Mungkin lebih baik aku pulang," gumamnya. Tapi bagaimana caranya? Uang habis. Paspornya masih ada, tapi tidak ada satupun tempat yang bisa ia tuju. Ia bahkan tidak tahu harus kemana untuk mencari kedutaan. Ia mengingat wajah ibunya lagi. "Bu." Iwan gagal. Malam pun tiba. Iwan kembali ke taman yang sama, duduk di bangku panjang yang sudah dingin seperti es. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menggigil hebat. Salju turun lebih lebat. Ia mencoba tidur, tapi tubuhnya sudah lemah. Otot-ototnya kaku. Ia merasa seperti membeku. Saat matanya mulai menutup, sebuah suara membuyarkan kesadarannya. "Wah, kamu tidak bisa tinggal di sini. Di sini dingin."
Dalam bahasa Rusia, Iwan membuka mata perlahan. Di depannya berdiri seorang wanita tua, mengenakan mantel wol tebal dan syal rajut. Rambutnya putih, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya lembut. Iwan menggeleng lemah. "I don't understand, sorry." Wanita itu tampak bingung. Ia menatap Iwan beberapa detik, lalu berlutut di sampingnya. Ia mengeluarkan termos kecil dari tasnya, membuka tutupnya, lalu menyodorkan ke mulut Iwan. "Drink," katanya dalam bahasa Inggris terbata. Iwan menatap cairan hangat itu. Aromanya seperti sup. Ia ragu, tapi rasa lapar dan dingin mengalahkan semuanya. Ia menyesap perlahan. Hangat. Rasanya seperti kehidupan kembali mengalir dalam tubuhnya. "Tang Yu," bisik Iwan. Wanita tua itu tersenyum samar, lalu berdiri dan memberi isyarat agar Iwan mengikutinya. Iwan ragu, tapi ia sadar, kalau tetap di situ, ia mungkin tak akan bangun lagi besok pagi. Ia bangkit perlahan, berjalan tertatih mengikuti wanita itu. Mereka melewati beberapa jalanan sempit, lalu tiba di sebuah rumah kayu tua di pinggir kota. Rumah itu sederhana, tapi tampak hangat dari cahaya lampu di dalamnya. Wanita itu membuka pintu, lalu memberi isyarat agar Iwan masuk. Iwan ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Aroma kayu bakar langsung menyambutnya. "Hangat, aman. Sit, kata wanita itu sambil menunjuk sofa kecil di ruang tamu. Iwan duduk. Ia masih gemetar. Tak lama, wanita itu datang membawa selimut, lalu membungkus tubuh Iwan dengan lembut. "Name?" tanya wanita itu sambil menunjuk ke dirinya sendiri. "I'm Olga." Iwan mencoba tersenyum. "I'm Iwan. From Indonesia." Olga mengangguk. Ia tampak berusaha mengerti. "Indonesia? Isi." Mereka tak bisa bicara banyak malam itu. Tapi ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Olga tahu bahwa Iwan bukan penjahat, bukan pemabuk, bukan pengemis. Ia hanya seorang anak muda yang kehilangan arah. Malam itu, Iwan tidur di sofa empuk, berselimut hangat, dengan perut terisi sup kentang dan roti. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Rusia, ia merasa hidup. Keesokan paginya, Iwan terbangun karena aroma teh dan suara ceret mendidih. Olga sudah bangun, duduk di dapur sambil membaca koran. Ia menoleh dan tersenyum saat melihat Iwan bangun. "Morning," katanya pelan. "Good morning," jawab Iwan, masih canggung. Olga menyodorkan secangkir teh hangat dan sepiring roti. Iwan menerima dengan penuh rasa terima kasih. "Why you help me?" tanya Iwan pelan, berusaha merangkai kalimat dalam bahasa Inggris sederhana. Olga menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Because you look like my grandson." Jawaban itu membuat Iwan terdiam. Ia menunduk. Air matanya hampir jatuh lagi. Ia tak tahu harus berkata apa. Setelah makan, Olga memberi isyarat bahwa Iwan boleh mandi. Ia menunjukkan kamar mandi kecil di belakang rumah. Iwan tak bisa menahan rasa harunya. Sudah seminggu ia tidak mandi. Air hangat mengalir, tubuhnya terasa hidup kembali. Selesai mandi, Olga memberikan baju hangat milik cucunya yang sudah lama meninggal. Pas di badan Iwan. Ia tak menyangka ada orang asing sebaik ini di negeri yang terasa begitu kejam beberapa hari sebelumnya. Hari itu, Iwan membantu Olga menyapu salju di depan rumah. Ia juga membantu memotong kayu untuk perapian. Meski mereka tak banyak bicara, mereka mulai saling memahami lewat isyarat dan senyuman. Di malam hari, Iwan duduk di depan perapian sambil menatap api yang berkedip-kedip. "Olga," katanya pelan. Wanita itu menoleh. "Yes?" "Tang Yu, you save me." Olga tersenyum. "God sends people to help each other." Iwan mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berada di Rusia, ia merasa ada harapan. Pagi itu, udara masih menggigit tulang, meski matahari sudah muncul malu-malu di balik jendela rumah kayu milik Olga. Iwan duduk di meja dapur, mengenakan baju hangat yang semalam diberikan oleh sang nenek. Baju itu sedikit kebesaran, tapi sangat nyaman dan jauh lebih baik dari jaket tipisnya yang robek. Olga sedang sibuk memasak bubur oat dan merebus telur. Sesekali ia menoleh ke arah Iwan dan tersenyum. "Kamu suka?"
Tanya Olga dengan bahasa Inggris terbata-bata, menunjuk ke semangkuk bubur yang ada di hadapan Iwan. Iwan mengangguk cepat. Yes, yes. Good. Very good. Olga tertawa pelan. You ate like a bear. Candanya sambil menyodorkan segelas susu hangat. Iwan tersenyum malu-malu. Sorry, I'm just very hungry. Ino, kata Olga sambil duduk di depannya. Your ass so tired. You slept straight? Iwan menunduk, menahan rasa malu. Yes. Outside cold, hungry no place to go. Olga tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk pelan tangan Iwan, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Setelah makan, Iwan membantu Olga membereskan dapur. Ia canggung, takut salah, tapi Olga membiarkannya. Ia justru tampak senang karena ada yang menemaninya di rumah itu. Kamu tinggal sendiri? Tanya Iwan, berusaha memperlambat ucapannya agar bisa dimengerti. Dah, lone. My husband di. My son work far. Grandson di, jawab Olga dengan suara pelan, penuh duka. Iwan mengangguk pelan, hatinya ikut perih. Sorry, Olga. Olga menghela napas, lalu tersenyum lagi. Now not alone. You help me, ya? Of course. I help. I can clean, cook, anything, jawab Iwan cepat. Hari itu, mereka mulai membentuk kebiasaan baru. Iwan membantu menyapu halaman, memotong kayu untuk perapian, dan mencuci piring. Ia juga belajar nama-nama benda rumah dalam bahasa Rusia dari Olga. Spoon, kata Olga sambil menunjuk sendok. Ulang Iwan sambil mencatat di kertas kecil. Kata Olga, memuji. Setiap hari, mereka belajar satu sama lain. Iwan belajar bahasa Rusia, dan Olga belajar beberapa kata Indonesia. Kadang mereka tertawa bersama karena salah ucap atau arti kata yang keliru. Suatu sore, ketika Olga sedang menjahit baju dan Iwan duduk membaca buku bergambar anak-anak Rusia, Iwan memberanikan diri bertanya. Olga, boleh saya kerja di luar? Olga menoleh. Work? Where? Iwan mengangkat bahu. Anywhere. Clean street, lift box. I strong. I need money. I can stay here forever. Olga terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Tomorrow. I bring you to neighbor. Maybe she help. Keesokan harinya, Olga mengajak Iwan berjalan kaki ke rumah tetangganya, seorang wanita parubaya bernama Larisa. Ia memiliki toko bahan makanan kecil di pinggir jalan. Setelah berbicara cukup lama dengan Larisa dalam bahasa Rusia yang tidak Iwan mengerti, Olga memanggil Iwan mendekat. Larisa need help. You clean store, move boxes. She give you money. Iwan langsung tersenyum lebar. Yes, I do it. Thank you, Olga. Thank you, Larisa. Hari pertama bekerja, Iwan mengangkat karung beras, menyapu gudang, dan menyusun barang di rak. Badannya pegal, tapi hatinya senang. Larisa ternyata ramah, meski tak banyak bicara. Setiap selesai bekerja, ia memberinya beberapa rubel dan makan siang sederhana. Ketika kembali ke rumah Olga sore harinya, Iwan langsung berseru, Olga, I work, I get money. Olga tertawa melihat wajah ceria Iwan. Good. Now you buy jacket. This, katanya sambil menunjuk jaket lusuh Iwan. Not good. Iwan mengangguk. Ia menyimpan uang itu baik-baik. Bukan hanya untuk beli jaket, tapi juga menabung untuk biaya pulang ke Indonesia suatu hari nanti. Hari-hari berlalu. Iwan mulai bisa berbicara sedikit-sedikit dalam bahasa Rusia. Ia juga menjadi bagian dari kehidupan kecil Olga. Mereka makan bersama, belanja ke pasar bersama, bahkan saling bercerita, meski masih terbatas. Suatu malam, Iwan duduk di depan perapian. Olga datang membawa album foto. You see this my grandson, katanya sambil menunjuk foto seorang remaja laki-laki. Iwan menatap foto itu. Anak itu tampan dan tampak ramah. He car accident, kata Olga pelan. Very young. Like you. Iwan tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Olga dengan pandangan penuh simpati. Now, I have you, lanjut Olga, tersenyum sambil menatap wajah Iwan. Hati Iwan terasa hangat. Ia tahu,
Ia tidak bisa menggantikan cucu Olga. Tapi setidaknya, ia bisa menjadi seseorang yang menemani dan menghormati wanita tua itu di masa tuanya. Terima kasih, Olga. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saya tidak bertemu ibu. Olga tidak mengerti sepenuhnya kata-kata itu, tapi ia bisa merasakannya. Ia menepuk pundak Iwan pelan, lalu berkata, Bok poslal tebia, yang berarti, Tuhan mengutusmu. Malam itu, Iwan tidur dengan pikiran yang tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut akan esok. Ia memang masih jauh dari rumah, masih berstatus ilegal, dan masih belum tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya. Tapi kini ia tidak sendirian. Ia punya Olga. Ia punya tempat berteduh. Dan yang paling penting, ia punya semangat baru untuk bertahan hidup. Sejak tinggal bersama Olga, hari-hari Iwan mulai berubah. Pagi hari ia membantu membersihkan halaman dan memotong kayu untuk perapian. Siang hingga sore, ia bekerja serabutan di toko milik Larissa. Malam hari, ia duduk bersama Olga belajar bahasa Rusia. Ini adalah sebuah meja, kata Olga sambil menunjuk meja. Iya, ini adalah sebuah meja, ucap Iwan terbata-bata. Olga tersenyum. Ya, bagus. Belajar bahasa Rusia bukan hal mudah bagi Iwan. Abjadnya berbeda, pengucapannya rumit, dan banyak kata terdengar mirip padahal maknanya berbeda. Namun, semangatnya tinggi. Ia tahu jika ingin bertahan di Rusia, ia harus bisa bicara. Setiap malam, Olga mengajari 5-10 kata baru. Mereka menuliskannya di kertas, mengulanginya sambil menunjuk benda-benda di rumah. Kadang Iwan tertawa sendiri karena lidahnya keseleo. Tapi Olga sabar, selalu menyemangati. Pelan-pelan, Iwan. Kamu pintar. Hanya butuh waktu, ucap Olga suatu malam. Iwan tersenyum. Kalau nggak ada ibu, saya pasti sudah menyerah. Olga tertawa kecil. Saya bukan ibumu. Tapi rasanya seperti punya ibu baru di Rusia, jawab Iwan lirih. Hari-hari berikutnya, Iwan mulai mendapat tawaran pekerjaan tambahan dari tetangga Olga yang lain. Ada yang menyuruh membersihkan gudang, memperbaiki pagar, hingga mengecat dinding rumah. Iwan tidak pilih-pilih. Selama itu halal dan dibayar, ia kerjakan dengan senang hati. Suatu hari, Larissa berkata padanya, "Kamu orang baik, sangat jujur dan pekerja keras," sambil tersenyum. Iwan tidak mengerti semua kata, tapi dari nada suara dan ekspresinya, ia tahu itu pujian. Setelah pulang ke rumah, Iwan menceritakan itu kepada Olga. "Larissa bilang apa?" tanya Iwan. Olga tersenyum, dia bilang kamu anak baik, jujur, dan pekerja keras. Iwan tertawa, saya baru tahu kalau kata trudolubivi itu artinya pekerja keras. Ya, belajar cepat kamu, ujar Olga sambil menepuk bahunya. Tak lama setelah itu, Olga mulai mengenalkan Iwan pada orang-orang lain. Ia membawa Iwan ke pasar, mengenalkan kepada penjual sayur, penjual roti, hingga tukang daging. Iwan tersenyum sopan, mengucapkan salam dalam bahasa Rusia meski terbata. "Halo, nama saya Iwan. Saya dari Indonesia," ucapnya perlahan. Orang-orang tertawa kecil karena logat Iwan yang asing, tapi mereka menghargai usahanya. "Ia sopan, Olga. Kau temukan anak emas," kata seorang bapak tua kepada Olga. Suatu sore, saat mereka baru saja pulang dari pasar, Olga duduk di ruang tamu sambil menatap sebuah foto keluarga. Iwan melihat dan ikut duduk di sebelahnya. "Ini siapa, Olga?" tanya Iwan. "Ini anak saya, Marina," jawab Olga sambil menyodorkan foto wanita berambut coklat dan bermata tajam. "Dia tinggal di kota. Sibuk. Jarang pulang." Iwan mengangguk. "Cantik. Mirip Olga." Olga tertawa. "Ah, kamu bisa saja." "Dia tahu saya tinggal di sini?" tanya Iwan hati-hati. Olga terdiam sejenak. "Belum. Saya belum cerita." "Kenapa?" "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Marina itu keras kepala. Dia selalu hati-hati pada orang asing. Iwan menunduk. "Saya mengerti. Tidak apa-apa, Olga. Saya tidak mau merepotkan." "Tapi kamu tidak merepotkan."
Marina hanya belum kenal kamu. Itu saja. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang wanita turun dengan langkah cepat. Rambutnya dikuncir, mengenakan mantel panjang dan sepatu kulit. Wajahnya serius. "Marina," seru Olga senang. Marina memeluk ibunya, lalu memandang ke arah Iwan yang sedang menyapu teras. Ia mengerutkan kening. "Itu siapa?" tanya Marina langsung, dalam bahasa Rusia cepat. Iwan bisa menangkap intonasinya. Ia tahu itu bukan pertanyaan yang hangat. Olga menjawab pelan, "Namanya Iwan. Dia tinggal di sini. Saya menolongnya." "Menolong? Ibu menampung orang asing di rumah? Tanpa izin?" Olga menarik Marina masuk ke dalam rumah. Iwan menghentikan sapu dan hanya berdiri mematung. Percakapan di dalam rumah terdengar cukup tegang. Marina bersikeras agar ibunya berhati-hati, takut Iwan adalah penipu atau kriminal. Tapi Olga menjelaskan semuanya, tentang bagaimana ia menemukan Iwan di taman, bagaimana Iwan bekerja keras, dan bagaimana ia tak pernah membuat masalah. Setelah beberapa menit, Marina keluar. Ia menatap Iwan tajam. "Kamu bisa bahasa Rusia?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Iwan mengangguk. "Sedikit." "Nama kamu siapa?" "Iwan. Dari Indonesia." "Kamu tinggal di sini sejak kapan?" Iwan menjawab dengan gugup, "Sudah 1 bulan." Marina masih menatap curiga. Tapi ia tidak berkata kasar. Hanya datar. "Ibu saya terlalu baik. Tapi saya akan tetap mengawasi." Iwan mengangguk. "Saya mengerti. Saya tidak ingin bikin masalah." Marina masuk kembali ke rumah. Iwan melanjutkan menyapu, meski hatinya terasa berat. Ia tahu, sebagai orang asing tanpa status jelas, ia memang mudah dicurigai. Namun, setelah makan malam bersama, suasana mulai mencair. Marina melihat langsung bagaimana Iwan membantu Olga memotong sayur, mencuci piring, dan membereskan meja. Ia mulai melihat bahwa pemuda ini bukan gelandangan biasa. "Dari mana kamu belajar bahasa Rusia?" tanya Marina saat mereka duduk di ruang tamu. "Dari Olga. Setiap malam belajar," jawab Iwan. "Kamu kerja di mana?" "Bantu di toko tetangga. Kadang bersih-bersih rumah orang." Marina mengangguk singkat. "Oke. Tapi kamu harus hati-hati. Di sini, kamu bisa ditangkap kalau status kamu tidak jelas." "Saya tahu," ucap Iwan lirih. "Tapi saya tidak punya pilihan." Marina menatapnya sebentar, lalu berdiri. "Besok saya balik ke kota. Tapi saya akan kirimkan kontak teman saya. Dia punya restoran. Mungkin bisa bantu." Iwan terkejut. "Benar?" Marina hanya mengangguk singkat. "Kalau kamu memang serius kerja, buktikan. Jangan kecewakan ibu saya." "Terima kasih, Marina," ucap Iwan dengan tulus. Malam itu, Iwan duduk lama di depan jendela, memandangi salju yang turun perlahan. Dalam hati, ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan apapun yang datang. Ia tahu, hidupnya di Rusia tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, selama ia jujur, berusaha, dan tidak menyerah, harapan akan selalu ada. 3 hari setelah Marina kembali ke kota, sebuah pesan masuk ke ponsel lama milik Olga. Iwan sedang menyapu lantai ketika Olga memanggil. "Iwan, ini dari Marina," ujar Olga sambil menunjukkan layar. Iwan mendekat dan membaca pesan itu dengan hati berdebar. Tertulis dalam bahasa Rusia sederhana, tapi Olga sudah menerjemahkannya. "Temanku punya restoran di Moskow. Namanya Denis. Dia butuh pegawai dapur. Suruh Iwan datang hari Sabtu, jam 8 pagi." Iwan nyaris tak bisa berkata-kata. "Olga, saya benar-benar bisa kerja di restoran?" Olga tersenyum bangga. "Ya, tapi kamu harus buktikan kamu bisa dipercaya." Iwan mengangguk. "Saya akan kerja keras. Demi ibu. Demi masa depan saya." Hari Sabtu, Iwan bangun lebih awal. Ia mengenakan baju terbaik yang ia punya, hasil dari uang tabungannya selama bekerja serabutan. Olga menyetrika bajunya semalam dan menyiapkan bekal roti isi. "Jangan lupa bilang, Dobroye utro," saat masuk, kata Olga sambil memakaikan syal ke leher Iwan.
Dan ucapkan terima kasih meskipun cuma disuruh buang sampah. Iwan mengangguk mantap. Ia naik metro ke pusat kota Moskow, mengikuti petunjuk yang dikirim Marina lewat pesan. Perjalanan itu membuatnya gugup. Ia belum pernah ke bagian kota yang ramai dan modern. Setibanya di restoran bernama Deniska Bistro, ia melihat sebuah bangunan kecil tapi elegan. Pintu kayu tua berpadu jendela kaca besar, di dalamnya tampak para koki dan pelayan sibuk. Iwan masuk dengan hati-hati. Saya, Iwan, teman Marina. Seorang pria berkepala botak dengan celemek hijau menghampirinya. Ah, kamu Iwan ya? Saya Denis, ucapnya dalam bahasa Inggris yang cukup lancar. Iwan mengangguk cepat. Ya, Pak, saya siap kerja. Apapun. Langsung saja. Kamu bantu cuci piring dulu, nanti kalau cepat, bisa bantu potong sayur. Hari itu Iwan bekerja tanpa henti. Ia mencuci piring, mengeringkan, menyusun, mengepel lantai, dan membersihkan meja dapur. Ia tidak mengeluh. Tak satu pun pekerjaan ia lewatkan. Denis memperhatikannya dari kejauhan. Meski awalnya skeptis karena latar belakang Iwan yang tak jelas, perlahan ia mulai mengubah penilaian. Anak ini serius, gumamnya. Saat istirahat makan siang, Denis menghampiri. Kamu capek? Iwan menggeleng. Tidak, Pak. Saya senang bisa kerja. Kamu pernah kerja di dapur sebelumnya? Tidak. Tapi saya cepat belajar. Denis tersenyum. Kalau begitu, datang lagi besok. Kita lihat 1 minggu ke depan. Iwan pulang ke rumah Olga dengan wajah bersinar. Ia memeluk bahu wanita tua itu sambil berkata, "Saya diterima kerja, Olga." Olga tertawa senang. Bagus. Marina pasti juga bangga. Beberapa hari kemudian, Marina datang ke rumah Olga. Ia ingin menengok ibunya dan sekaligus melihat langsung perkembangan Iwan. Iwan membuka pintu ketika Marina tiba. Kali ini, ia tak setegang pertemuan pertama. Marina pun tampak lebih tenang. Selamat siang, sapa Marina dalam bahasa Indonesia yang terbata. Kamu sehat? Iwan terkejut, lalu tersenyum lebar. Wah, Marina belajar bahasa Indonesia? Marina tertawa kecil. Sedikit-sedikit. Saya tanya ke teman di kampus. Mereka duduk di ruang tamu bersama Olga. Marina tampak lebih hangat. Bahkan sesekali tertawa melihat candaan Iwan dengan Olga yang mulai bicara campuran Rusia-Indonesia seadanya. Bagaimana kerja di restoran? Tanya Marina. Lelah, tapi senang. Saya belajar banyak hal. Marina mengangguk. Denis bilang kamu rajin. Itu bagus. Iwan menatap Marina sejenak. Wajah wanita itu sebenarnya lembut. Hanya saja sorot matanya tajam dan tegas. Tapi hari itu, ia tampak lebih santai. Bahkan sempat menawarkan untuk mengantarkan Iwan ke restoran keesokan harinya. Kamu tidak repot? Tanya Iwan ragu. Tidak apa-apa. Saya juga ingin ke arah sana, jawab Marina singkat. Sepanjang perjalanan ke restoran, suasana sempat hening. Mobil Marina nyaman dan bersih. Iwan duduk tegak, menjaga sikap. Ia sadar diri, ia hanya seorang TKI tak jelas statusnya, sedang diantar oleh wanita Rusia berpendidikan tinggi. Kamu tahu, ucap Marina tiba-tiba, dulu waktu ibu bilang ada pemuda tinggal di rumahnya, saya sangat marah. Iwan menoleh pelan. Saya mengerti. Saya juga takut waktu pertama kali bertemu Marina. Marina tertawa kecil. Tapi ternyata, kamu tidak seperti yang saya pikir. Iwan tersenyum tipis. Saya hanya ingin hidup. Saya tidak punya niat buruk. Dan kamu tidak memanfaatkan kebaikan ibu. Itu yang membuat saya mulai percaya. Iwan mengangguk. Saya hanya bisa balas dengan kerja keras. Mereka tiba di restoran. Sebelum keluar, Marina berkata, kalau kamu butuh bantuan soal status tinggal atau dokumen, bilang saja. Saya punya teman di bagian hukum. Mata Iwan langsung berkaca-kaca. Marina, terima kasih. Saya tidak tahu harus bilang apa. Buktikan saja kalau kamu layak dibantu, jawab Marina sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya, Marina beberapa kali mampir ke restoran sekadar menengok atau berbincang dengan Denis. Setiap kali bertemu Iwan,
Percakapan mereka mulai mengalir lebih lancar. Kadang bicara soal makanan, kadang soal Indonesia, kadang soal kehidupan masa kecil mereka. Di Indonesia, saya biasa bantu ibu jualan getuk di pasar, kata Iwan sambil tertawa. Getuk itu apa? Tanya Marina penasaran. Kue dari singkong. Manis. Nanti kalau saya bisa, saya buatkan. Marina mengangguk antusias. Saya mau coba. Benih rasa suka mulai tumbuh di antara mereka. Bukan karena fisik, bukan karena latar belakang, tapi karena ketulusan, kejujuran, dan perjuangan hidup yang membuat keduanya saling menghormati. Olga yang memperhatikan semua itu hanya tersenyum penuh arti. Suatu malam, ia berkata pada Iwan, "Kamu tahu, Marina belum pernah sedekat ini dengan siapapun sejak ayahnya meninggal." Iwan terdiam. Saya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Olga memandangnya dalam. Kalau kamu serius, bicaralah dari hati. Marina bukan orang yang mudah percaya, tapi kalau dia percaya, dia akan sangat setia. Iwan menarik napas panjang. Saya tidak berani, Olga. Saya cuma orang biasa. Olga menggenggam tangan Iwan. Marina tidak butuh orang kaya. Dia butuh orang jujur. Dan kamu punya itu. Musim dingin semakin terasa menusuk. Salju menumpuk di sisi jalan, dan langit Moskow seringkali tertutup awan abu-abu. Namun, dalam hati Iwan, justru sedang tumbuh kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sudah 2 minggu terakhir Marina rutin mampir ke restoran tempat Iwan bekerja. Awalnya hanya untuk berbincang singkat dengan Denis, tetapi kini ia mulai datang hanya untuk duduk dan berbicara dengan Iwan saat jam istirahat. Kamu sudah bisa masak sup Rusia sekarang, ujar Marina sambil tertawa kecil di sudut dapur restoran. Iwan tersipu. Saya cuma bantu potong sayur. Bumbu dan resep tetap dari koki. Tapi kamu cepat belajar. Orang Rusia sendiri belum tentu bisa potong wortel secepat kamu. Mereka tertawa bersama. Canda-canda ringan mulai menjadi bagian dari hari-hari mereka. Meski tidak diucapkan, Iwan bisa merasakan bahwa Marina mulai terbuka. Tatapannya kini jauh lebih hangat dibanding saat pertama kali mereka bertemu. Namun, di balik kebersamaan itu, hati Iwan justru mulai tidak tenang. Ia sadar betul siapa dirinya. Ia hanyalah seorang buruh migran tanpa dokumen yang sah, hidup di negeri asing karena ditipu, dan sampai sekarang belum menemukan cara untuk memulihkan status hukumnya. Kalau Marina tahu semua itu, apa dia masih akan bicara padaku seperti ini? Batinnya. Malam itu, Iwan duduk sendirian di depan perapian rumah Olga. Ia tidak bisa tidur. Hatinya penuh dilema. Olga, yang baru keluar dari kamar, melihatnya melamun. Iwan, kamu belum tidur? Iwan menoleh pelan. Belum, Olga. Saya banyak pikiran. Olga duduk di sebelahnya. Tentang Marina? Iwan terkejut, tapi mengangguk pelan. Saya bingung. Saya mulai merasa sesuatu. Tapi saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Kamu anak baik, Iwan. Marina juga tahu itu. Tapi ya, dia hidup di dunia yang berbeda. Saya takut, Olga. Takut perasaan ini malah jadi masalah. Olga tersenyum tipis. Cinta bukan masalah. Yang jadi masalah adalah jika kamu tidak jujur. Marina anak saya, tapi kamu juga seperti anak saya sekarang. Kalau memang kamu sayang padanya, bicaralah dari hati. Iwan hanya terdiam, menatap api yang terus berkedip dalam tungku. Ia tahu Olga tidak sedang menenangkannya dengan kata-kata kosong. Wanita tua itu selalu jujur. Dan malam itu, nasihatnya menancap kuat di hati Iwan. Beberapa hari kemudian, Marina mengajak Iwan berjalan-jalan ke taman kota. Meski dingin, mereka mengenakan mantel tebal dan syal. Suasana di taman sangat tenang, pohon-pohon gundul tertutup salju, dan udara begitu sepi. Dulu waktu kecil, ibu sering ajak saya main ke taman ini, kata Marina sambil menatap sekeliling. Tapi sekarang, rasanya beda. Iwan berjalan di sampingnya, sesekali menendang salju dengan kaki botnya. Kamu rindu masa kecil? Marina tersenyum kecil. Mungkin. Tapi hidup terus berjalan. Sekarang saya sudah dewasa, punya pekerjaan, tanggung jawab, dan pikiran yang rumit.
Iwan tertawa pelan. Kita sama. Pikiran saya juga rumit sekarang. Marina menoleh. Kenapa? Iwan menarik napas panjang. Karena saya mulai menyukai seseorang, tapi saya takut perasaan ini salah tempat. Wajah Marina berubah serius. Siapa? Iwan memberanikan diri menatap mata Marina. Kamu. Suasana mendadak hening. Angin dingin berembus, membuat salju di dahan pohon berjatuhan perlahan. Marina menunduk. Ia tidak menjawab langsung. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, saya juga merasakannya, Iwan. Iwan terkejut. Benar? Marina mengangguk. Tapi seperti kamu, saya juga takut. Kita beda dunia. Kamu datang dari kampung kecil, ditipu, hidup tanpa status hukum. Saya di sini, hidup teratur, punya reputasi. Kamu bisa bayangkan reaksi orang-orang jika tahu saya dekat dengan buruh migran gelap. Iwan menunduk. Saya tahu. Itu sebabnya saya tidak berani berharap. Tapi saya tidak peduli omongan orang. Iwan, kata Marina tiba-tiba. Saya peduli pada apa yang saya lihat sendiri. Dan saya lihat kamu jujur, kerja keras, dan sayang pada ibu saya. Iwan hampir tidak bisa menahan emosinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi bagaimana dengan status saya? Marina? Saya bisa ditangkap kapan saja. Saya ilegal di sini. Marina menghela napas dalam. Saya sudah bicara dengan temanku yang kerja di kantor hukum. Dia bilang masih ada kemungkinan untuk mengurus izin tinggal darurat. Terutama kalau kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bekerja dan tidak melanggar hukum. Iwan menatap Marina tak percaya. Kamu, lakukan itu untuk saya? Marina mengangguk. Saya tidak mau kamu hidup dalam bayang-bayang ketakutan selamanya. Iwan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Marina dengan hati bergetar. Terima kasih, Marina. Saya akan buktikan kalau saya pantas untuk semua ini. Marina menatap Iwan dalam-dalam. Saya tidak butuh kamu sempurna. Saya hanya ingin kamu jujur dan tidak menyerah. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Meski mereka belum menyebut diri sebagai pasangan, semua orang bisa melihat bahwa mereka saling menyayangi. Dennis, pemilik restoran, bahkan pernah menggoda Iwan. Wah, kamu bukan cuma cuci piring sekarang, tapi juga cuci hati anak orang, ujarnya tertawa. Iwan hanya tertawa malu. Saya nggak macam-macam, Pak. Tenang, saya tahu kamu orang baik, jawab Dennis sambil menepuk bahunya. Namun, semua itu belum menjadi akhir dari perjuangan. Proses pengurusan status Iwan masih panjang. Marina mulai membantu mengumpulkan dokumen, dan Dennis bersedia memberikan surat keterangan kerja. Olga, di rumah, terus memberi semangat. Ia tahu, cinta yang sedang tumbuh itu bukan cinta kilat, tapi cinta yang lahir dari kejujuran dan kebersamaan dalam kesulitan. Iwan, kata Olga suatu malam, kalau kamu memang mencintai Marina, jangan takut memperjuangkannya. Cinta sejati tidak mudah, tapi layak diperjuangkan. Iwan mengangguk. Saya tahu, Olga. Saya akan berjuang. Untuk hidup saya, untuk masa depan saya, dan untuk Marina. Hari itu, Iwan duduk di kursi kayu kecil di depan perapian rumah Olga. Di tangannya tergenggam map berisi dokumen-dokumen yang Marina bantu susun selama 2 minggu terakhir. Ada surat keterangan kerja dari Dennis, fotokopi paspor, foto, dan surat pernyataan dari Olga tentang keberadaan Iwan di Rusia. Kamu sudah siap? Tanya Marina dari ambang pintu sambil mengenakan mantel hitamnya. Iwan mengangguk perlahan. Siap, walaupun jantung rasanya mau copot. Marina tersenyum. Tenang saja. Kita hanya mengajukan permohonan izin tinggal darurat. Kamu tidak sedang menyerahkan diri. Olga yang duduk di ruang tengah ikut menimpali. Jangan takut. Marina pintar. Dia pasti bantu. Iwan menarik napas panjang. Saya cuma takut ditolak. Atau malah ditahan. Kamu tidak melakukan kejahatan. Kamu hanya korban penipuan agen, kata Marina sambil menepuk bahu Iwan. Mereka berangkat pagi-pagi ke kantor imigrasi kota. Suasananya sibuk dan penuh antrean. Petugas-petugas berseragam tampak berjalan hilir mudik.
Beberapa orang tampak gugup. Beberapa lainnya bahkan dimarahi karena dokumen tidak lengkap. Marina menggandeng lengan Iwan. "Tenang. Ikuti saja." Setelah menunggu sekitar 1 jam, mereka dipanggil ke loket pelayanan. Seorang wanita petugas duduk di balik meja, ekspresinya kaku dan tegas. Katanya singkat. Marina langsung menyodorkan map. "Ini permohonan izin tinggal sementara. Ini Iwan, dia pekerja kontrak di restoran Denis, dan juga tinggal dengan ibu saya, Olga. Dia ditipu agen ilegal, dan selama ini tidak pernah bikin masalah." Petugas itu membuka map, membaca satu-satu, lalu menatap Iwan. Iwan menelan ludah. Petugas hanya mengangguk kecil, lalu menstempel beberapa halaman dan memberikan lembaran berwarna biru. "Kamu harus kembali 2 minggu lagi untuk wawancara. Sementara, kamu bisa tinggal dan bekerja. Tapi kalau kamu tidak datang tepat waktu, kamu bisa dideportasi," ucap Marina menerjemahkan. Iwan mengangguk cepat. "Baik, saya akan datang." Mereka keluar dari kantor imigrasi dengan langkah lega. Iwan seperti baru mengangkat beban besar dari pundaknya. "Saya tidak tahu bagaimana cara membalas semua ini, Marina," ucap Iwan sambil menatap Marina dalam-dalam. "Buktikan saja kamu bisa hidup baik." "Itu cukup," jawab Marina dengan senyum tipis. Namun ternyata, proses tidak berjalan semulus yang mereka harapkan. 2 hari kemudian, mereka menerima panggilan dari kantor imigrasi untuk hadir lebih awal karena ada kejanggalan pada dokumen. Iwan panik. "Marina, kenapa mereka panggil lagi? Saya salah apa?" "Saya juga belum tahu. Tapi tenang, kita hadapi sama-sama," jawab Marina menenangkan. Mereka kembali ke kantor. Kali ini, suasananya lebih tegang. Seorang pria berbadan besar dari bagian penyelidikan imigrasi memeriksa dokumen dan mengajukan banyak pertanyaan. "Bagaimana kamu masuk ke Rusia? Siapa nama agenmu? Kenapa kamu tidak langsung melapor saat ditipu?" Iwan menjawab semua pertanyaan dengan jujur, meskipun kadang terbata-bata. Marina membantu menerjemahkan dan memberi penjelasan hukum. Setelah 1 jam, pria itu menatap mereka dalam-dalam. "Kamu beruntung ditemani oleh orang yang tahu hukum. Tapi kamu harus ingat, sekali kamu bohong, kami bisa usir kamu." Iwan mengangguk serius. "Saya tidak bohong, Pak. Saya hanya ingin hidup layak." Mereka diperbolehkan pulang dengan catatan tambahan. Iwan harus menghadiri sesi konseling hukum dan melapor mingguan ke kantor lokal. Malam itu, di rumah Olga, Iwan duduk termenung. Matanya menatap kosong ke lantai kayu. "Kenapa kamu diam saja?" tanya Olga. "Saya takut, Olga. Semua ini terasa rapuh. Satu kesalahan saja, saya bisa kehilangan semua, kehilangan rumah ini, pekerjaan, dan Marina." Olga menepuk lututnya. "Kamu sudah jauh dari titik awal. Dulu kamu tidur di bangku taman. Sekarang kamu punya orang yang percaya padamu. Jangan biarkan ketakutan itu mengalahkanmu." Iwan menatap Olga dengan mata berkaca-kaca. "Ibu benar. Saya nggak boleh menyerah." Dalam 2 minggu berikutnya, Iwan menjalani rutinitas ketat. Ia tetap bekerja penuh waktu di restoran, belajar bahasa setiap malam, dan setiap Senin melapor ke kantor imigrasi. Marina mengantar beberapa kali, meskipun kadang ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Suatu malam, setelah pulang melapor, Iwan dan Marina duduk di bangku taman dekat rumah. Udara dingin membuat mereka saling berbagi syal. "Marina, kalau saya gagal, kamu akan kecewa?" tanya Iwan pelan. Marina menatap lurus ke depan. "Saya tidak mencintai kamu karena status kamu. Saya mencintai kamu karena siapa kamu sebenarnya." Iwan terdiam. Kata, mencintai, itu terasa seperti peluru yang menembus jantungnya. Bukan karena menyakitkan, tapi karena terlalu dalam. "Kamu yakin?" tanya Iwan. Marina menoleh. "Ya, tapi saya tidak bisa terus membantumu sendirian. Kalau kamu ingin tetap tinggal dan hidup bersama saya, kamu harus ambil keputusan besar." Iwan mengerutkan kening. "Keputusan apa?" Marina menatapnya dalam. "Menikah." Iwan nyaris tak bisa bicara. Matanya melebar. Nafasnya tercekat. "Menikah?
Kamu serius? Marina mengangguk. Kalau kita menikah, status kamu bisa diproses lebih cepat dan legal. Tapi saya tidak ingin menikah hanya karena alasan hukum. Saya ingin menikah karena kamu memang ingin membangun masa depan dengan saya. Iwan mengusap wajahnya yang mulai hangat. Tentu saya mau. Tapi saya takut kamu akan menyesal. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak butuh kamu punya apa-apa, Iwan. Saya hanya ingin kamu tetap jadi diri kamu yang sekarang. Jujur. Tulus. Tidak menyerah. Iwan memandang Marina lama. Malam itu, di bawah langit Moskow yang dingin, ia menggenggam tangan Marina erat. Kalau begitu, saya akan berjuang sampai akhir. Demi kita berdua. 2 minggu setelah percakapan mereka di taman, Iwan masih memikirkan ucapan Marina. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Saya ingin menikah karena kamu memang ingin membangun masa depan dengan saya. Bukan hanya soal legalitas atau izin tinggal, ini tentang masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Tapi Iwan tahu, menikah bukan perkara mudah. Apalagi ketika dua dunia yang sangat berbeda hendak disatukan. Malam itu, Iwan duduk bersama Olga di dapur, sambil memegang cangkir teh hangat. Ibu tahu, Marina ingin saya menikah dengannya, kata Iwan pelan. Olga menatap Iwan serius. Kamu mencintai dia? Iwan mengangguk. Lebih dari sekadar cinta, Olga. Tapi saya takut. Takut apa? Takut mengecewakan. Takut saya tidak bisa menjadi suami yang layak. Saya ini siapa, Olga? Saya bukan pria berpendidikan, bukan pria kaya. Saya hanya korban agen penipu. Olga memegang tangan Iwan. Cinta tidak peduli dari mana kamu berasal. Nak, yang penting kamu punya niat baik. Dan saya tahu, kamu tulus. Iwan tersenyum. Ibu setuju kalau saya menikah dengan Marina? Olga tersenyum lebar. Tentu. Marina keras kepala, tapi dia tidak sembarangan memilih orang. Kalau dia memilih kamu, berarti dia sungguh-sungguh. 2 hari kemudian, Iwan mengajak Marina berjalan kaki ke taman tempat mereka pertama kali bicara soal perasaan. Salju masih menutupi tanah, dan pohon-pohon berdiri gundul namun megah. Udara dingin, tapi hati Iwan terasa membara. Kenapa kamu ajak ke sini? Tanya Marina penasaran. Iwan menghela napas. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku mantelnya, cincin sederhana yang ia beli dari uang hasil kerja di restoran. Saya tidak pandai bicara. Tapi saya ingin kamu tahu. Saya serius, ucap Iwan perlahan. Saya ingin membangun masa depan bersamamu, Marina. Bukan karena izin tinggal, bukan karena rasa kasihan. Tapi karena saya mencintaimu. Dari lubuk hati paling dalam. Marina terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Iwan berlutut di hadapannya. Maukah kamu menikah dengan saya? Marina menatap Iwan lama, lalu mengangguk sambil tersenyum. Ya, Iwan. Saya mau. Mereka berpelukan erat, di tengah udara dingin dan hamparan salju. Tidak ada kata-kata lain yang perlu diucapkan. Cinta mereka sudah bicara sendiri. Proses pernikahan di Rusia tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Marina mulai mengurus surat-surat ke ZAGS, kantor catatan sipil. Sementara Iwan harus melalui verifikasi dokumen asal dari Kedutaan Besar Indonesia. Ia datang ke KBRI Moskow, membawa semua dokumen yang dibantu Marina kumpulkan. Bapak dari Indonesia, ya? Tanya seorang staf KBRI. Iya, Pak. Nama saya Iwan. Saya dulu ditipu agen TKI. Sekarang saya sudah kerja, dan akan menikah dengan wanita Rusia. Petugas itu mengangguk. Kami sering menangani kasus seperti ini. Kamu bukan yang pertama. Kami bantu, tapi kamu harus sabar. Proses bisa makan waktu. Saya siap, Pak. Yang penting bisa hidup benar. Setiap hari Iwan bolak-balik ke restoran, kantor imigrasi, kantor ZAGS, hingga kedutaan. Marina terus mendampinginya. Walaupun pekerjaannya sebagai dosen cukup menyita waktu. Capek? Tanya Marina di suatu malam. Capek, tapi bahagia, jawab Iwan sambil tertawa kecil. Marina tersenyum. Kamu tahu, saya tidak pernah membayangkan akan menikah dengan orang Indonesia. Iwan menoleh.
Menyesal? Marina menggeleng. Justru saya merasa beruntung. Beberapa hari kemudian, mereka diundang ke rumah orang tua Marina yang tinggal di kota kecil di luar Moskow. Iwan gugup bukan main. Ia tahu, meski Olga merestui, belum tentu ayah Marina akan langsung menerima. Mobil mereka melintasi jalan bersalju. Di dalam rumah kayu yang hangat, seorang pria tua berwajah tegas menyambut mereka. "Ayah Marina, kamu yang bernama Iwan?" tanyanya dalam bahasa Rusia. Iwan menunduk hormat. Ayah Marina hanya mengangguk. Mereka duduk bersama. Percakapan berjalan kaku di awal, hingga akhirnya Marina mulai menjelaskan semuanya. Latar belakang Iwan, perjuangannya, kesungguhan niatnya. Ayah Marina menatap Iwan dalam-dalam. "Kamu tahu, saya punya banyak keraguan. Tapi kamu sudah menolong ibu saya. Kamu juga membuat anak saya tersenyum lagi. Itu sudah cukup bagi saya." Iwan terdiam, lalu berdiri dan membungkuk. "Terima kasih, Pak. Saya akan jaga Marina sebaik mungkin." Pria itu tersenyum tipis. "Saya akan lihat. Jangan hanya bicara." Tanggal pernikahan akhirnya ditetapkan. Mereka akan menikah secara sipil di kantor ZAKS 2 minggu lagi. Iwan merasa seperti mimpi. Ia, seorang pria dari desa kecil di Jawa Tengah, kini akan menikah dengan wanita Rusia, bukan karena nasib, tapi karena cinta dan kepercayaan. Hari itu, Olga membantu menyiapkan baju Iwan. "Kamu tampan juga kalau pakai jas," canda Olga. "Ibu yakin saya cocok jadi menantu?" balas Iwan sambil tersipu. Olga menepuk pipi Iwan pelan. "Kamu sudah seperti anak saya sendiri. Sekarang kamu jadi keluarga." Iwan memeluk Olga erat. "Saya tidak akan lupa kebaikan ibu. Seumur hidup." Pada hari pernikahan, salju turun perlahan. Di dalam ruang kecil kantor catatan sipil, Marina mengenakan gaun putih sederhana, dan Iwan berdiri dengan jas pinjaman dari Denis. Mereka saling bertukar janji, di hadapan saksi dan pegawai pemerintah. Saat cincin disematkan, Marina berbisik, "Akhirnya kamu resmi jadi milikku." Iwan tersenyum haru. "Terima kasih sudah percaya pada orang sepertiku." Usai upacara, mereka pulang ke rumah Olga. Tidak ada pesta besar. Hanya makan malam sederhana, sup borske, roti panggang, dan kue buatan Larissa. Denis mengangkat gelas. "Untuk pasangan paling tidak biasa yang pernah saya temui, tapi paling menginspirasi." Semua tertawa. Iwan memandangi Marina, dan dalam hatinya ia tahu, inilah awal dari hidup yang baru. Bukan lagi hidup bersembunyi, bukan lagi hidup sebagai korban, tapi sebagai seorang suami, bagian dari keluarga, dan pria yang bangkit dari keterpurukan. 2 bulan setelah pernikahan mereka, hidup Iwan mulai berubah secara perlahan namun pasti. Status hukumnya di Rusia akhirnya sah. Setelah melalui berbagai prosedur panjang dan wawancara ulang, ia kini memiliki izin tinggal resmi sebagai suami warga negara Rusia. Hari itu, Iwan menerima kartu izin tinggal dari kantor imigrasi. Ia menggenggamnya erat, lalu memeluk Marina yang menunggu di luar. "Ini bukan cuma kartu," bisiknya lirih. "Ini hidup baru buat saya." Marina tersenyum haru. "Kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah berjuang." Saat mereka pulang ke rumah Olga, wanita tua itu berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. "Selamat, Nak," ucap Olga sambil menepuk pundak Iwan. "Akhirnya kamu benar-benar tinggal di sini. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari kami." Iwan memeluk Olga erat. "Terima kasih, Ibu. Saya tidak akan pernah lupa semuanya." Kehidupan mereka pun mulai menata arah. Iwan masih bekerja di restoran Denis, namun kini posisinya naik menjadi asisten dapur tetap. Ia dipercaya menangani bagian persiapan bahan, dan kadang ikut membantu plating makanan. "Kalau terus begini, tahun depan kamu bisa ikut ujian jadi juru masak," kata Denis suatu malam sambil menepuk punggung Iwan. "Kamu punya rasa, punya ketekunan. Itu modal penting." "Saya akan belajar lebih giat, Pak. Terima kasih atas semua kesempatan," jawab Iwan tulus. Setelah pulang kerja, Iwan biasanya membantu Marina di rumah, atau duduk bersama Olga membicarakan kehidupan sehari-hari.
Kadang mereka tertawa bersama menonton acara TV Rusia, dan kadang Iwan menceritakan kisah-kisah masa kecilnya di desa. Dulu saya sering main layangan di sawah, kata Iwan. Layangan? Tanya Olga penasaran. Mainan dari bambu dan kertas. Diterbangkan ke langit. Marina tertawa. Kamu harus bikin satu untuk saya. Saya belum pernah main layangan. Nanti kalau pulang ke Indonesia, saya ajari, jawab Iwan sambil tersenyum. Rencana untuk pulang ke Indonesia mulai menjadi pembicaraan serius. Meski hidup mereka kini stabil di Rusia, Iwan merasa belum tenang sebelum bisa menginjakan kaki kembali di kampung halamannya dan menengok keluarga. Saya ingin kamu kenal ibu saya, Marina. Dan adik-adik saya, kata Iwan suatu malam. Marina mengangguk. Kita cari waktu yang tepat. Mungkin musim panas tahun depan? Iwan tersenyum. Kalau bisa, saya ingin bawa oleh-oleh banyak. Saya ingin tunjukkan bahwa saya baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, mereka mengirim paket kecil ke Jawa Tengah. Berisi surat tangan dari Iwan, beberapa foto dirinya bersama Marina dan Olga, serta uang untuk membantu kebutuhan ibunya di kampung. Tak lama setelah itu, Iwan menerima surat balasan dari keluarganya. Surat itu ditulis dengan tangan tremor oleh ibunya, penuh dengan rasa haru. Iwan, nak, ibu bangga. Ibu selalu doakan kamu tiap malam. Maaf ibu tak bisa ke sana, tapi kamu sudah jadi kebanggaan keluarga. Jangan lupa pulang, ya, meskipun cuma sebentar. Iwan tak kuasa menahan tangis saat membacanya. Marina yang duduk di sebelahnya memeluknya tanpa bicara. Ia tahu, bagi Iwan, kembali ke tanah kelahiran bukan sekadar perjalanan, itu adalah janji hati. Waktu berjalan, dan musim dingin pun berganti menjadi musim semi. Bunga-bunga mulai bermekaran di taman kota, dan kehidupan tampak lebih cerah. Di antara kesibukan sehari-hari, Iwan dan Marina mulai merancang masa depan. Saya ingin buka usaha makanan kecil, kata Iwan. Usaha seperti apa? Tanya Marina. Warung makanan Indonesia. Nasi goreng, sate, bakso. Banyak orang Rusia belum tahu rasa masakan kami. Marina tersenyum semangat. Ide bagus. Kita bisa mulai dari rumah. Jual online. Saya bantu urus promosinya. Olga yang mendengar rencana itu pun mendukung penuh. Saya mau bantu cuci piringnya. Candanya disambut tawa. Mereka pun mulai merancang semuanya dengan serius. Iwan bereksperimen membuat resep sendiri di dapur rumah. Marina mencatat bahan, mengatur biaya, dan mulai membuat akun media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Kamu pikir ada yang mau pesan makanan dari kami? Tanya Iwan ragu. Coba dulu, kata Marina. Siapa tahu rejeki kita dari sini. Dan benar saja. Dalam 2 minggu, pesanan pertama masuk. Seorang teman Marina memesan 5 kotak nasi goreng untuk acara kecil di kampus. Iwan bekerja keras menyiapkan semuanya. Ia bangun lebih awal, memasak dengan penuh hati-hati, dan memastikan rasanya pas. Setelah acara itu, pesanan mulai berdatangan. Sedikit demi sedikit. Tapi cukup untuk menambah penghasilan mereka. Kita kasih nama usahanya apa? Tanya Marina. Iwan berpikir sejenak. Garis pulang. Marina mengerutkan dahi. Apa artinya? Karena setiap piring makanan yang saya masak adalah bagian dari jalan saya untuk kembali ke rumah. Pulang ke asal saya. Dan membangun rumah baru di sini, bersamamu. Marina terdiam, lalu memeluk Iwan erat. Itu nama yang sempurna. Hari-hari Iwan kini dipenuhi dengan kerja, keluarga, dan harapan. Ia bukan lagi pria yang tidur di bangku taman, kelaparan dan tak tahu arah. Ia kini seorang suami, anak, dan calon pengusaha kecil yang mulai menata hidupnya kembali. Pada suatu malam, saat mereka duduk bertiga di ruang tamu sambil minum teh, Olga memandangi mereka sambil tersenyum tenang. Kamu tahu, Iwan, ucapnya, kamu bukan lagi orang asing. Kamu keluarga. Iwan menoleh, menatap Olga dan Marina dengan mata hangat. Saya tidak pernah bermimpi bisa hidup seperti ini. Tapi saya tahu, semua ini terjadi karena ada orang-orang baik di saat saya hampir menyerah. Marina menggenggam tangan Iwan. Sekarang kamu tidak sendiri lagi. Apapun yang terjadi,
kita hadapi bersama. Iwan mengangguk. Dan saya akan terus belajar, jadi manusia yang lebih baik. Untuk kalian berdua,